Baik, berikutnya akan kita bahas tentang join terminologi atau eh, aturan umum ya atau sambungan umum ya yang ada pada pengelasan. Nah, jadi yang di gambar yang pertama ini ya, gambar yang pertama ini sebenarnya sama saja dengan gambar yang di sebelahnya ya, sama aja dengan gambar yang sebelahnya. Yang pertama adalah ada yang namanya edge joint ya, ada edge joint. Jadi ada dua material ya, ada dua metal disambungkan di bagian sini ya, disambungkan sebagian ini ataupun di bagian ini. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang open and close ya. Open dan close ya. Yang ini adalah opennya, jadi nanti joinnya di sebelah sini ya. Nanti joinnya adalah sebelah sini. Nah, kalau yang ini yang close ya, joinnya di sebelah sini. Nah, kemudian yang lap join ya kurang lebih sama seperti yang gambar ini ya, nanti di joinnya di sebelah sini ya, joinnya di sebelah sini. Kemudian di sebelah sini. Nah, yang berikutnya adalah cruciform atau kombinasi ya, atau kombinasi dari beberapa metal ya. Nah, nanti di join 4 sisi ya, 1 1 2 3 4. Nah, yang berikutnya adalah T-join ya. Kenapa dia disebut dengan T-join? Ya karena dia berbentuk seperti huruf T ya, atau berbentuk T. Nanti dia akan di-join sebelah sini di las. Ya. Nah, T-join ini ya, T-join ini atau disebut juga dengan fillet join. Nah, kemudian yang berikutnya adalah butt join. Nanti dilas di bagian sini ya. Dilas di bagian atasnya. Nah, kurang lebih seperti ini pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, berikutnya jenis dari lasan ya, jenis dari lasan. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, yang pertama sebelum slide sebelumnya adalah dari sisi joinannya ya, sisi joinannya. Nah, kalau ini dari sisi pengelasannya. Nah, yang ini butt weld ya, butt weld ya, dia hasil weld metalnya setelah dilas ini berbentuk seperti V. Ini salah satu merupakan, jadi yang ini adalah merupakan general semua. Jadi masih banyak lagi pembagian dari beberapa weld terminologi ini. Nah, ada butt weld, kemudian juga ada fillet weld atau T-joint. Nah, yang ini spot weld. Nah, dia dilas di bagian tengah sini, ya. Dilas di bagian tengah ini. Nah, kalau dia tadi lap joint, dia dilas di bagian sini. Nah, kemudian ada edge joint ya, edge joint. Jadi dia dilas pada bagian ujung, ya, dilas pada bagian ujung. Nah, kemudian ada plug weld, ya, dilas di bagian tengahnya juga ya, bagian tengah kemudian menjalar ke atas atau dari atas menjalar ke bawah. Nah, kemudian compound ya atau campuran. Ya. Nah, jadi ada beberapa desain ya, ada beberapa desain dari bentuk pengelasan yang seperti ini ya, dan dilas di bagian atas sini dan di join disambung lagi ya, disambung lagi di bagian sini. Nah, itu merupakan dari sisi weld terminologi. Nah, berikutnya adalah butt preparation atau size atau ukuran ya. Nah, tadi seperti yang kita sampaikan bahwa salah satu dari weld terminologi adalah butt weld ya. Yang ini merupakan salah satu tipe 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 join ya, tipe join ya, yaitu butt join ya, butt join atau butt weld. Nah, kalau kita perhatikan dari butt preparation ini ada dua tipe. Nah, yang pertama adalah yang partial penetration, yang kedua adalah full penetration butt weld. Nah, kenapa disebut dengan partial? Karena hanya sebagian aja ya, hanya sebagian aja yang dilas ya. Artinya tidak sampai ke bagian dasarnya atau ke bagian root dari base metal yang dilas. Nah, jadi actual truth thickness-nya ya, ini disebut dengan actual thickness atau total ya, total deposit ya sampai dengan dasarnya atau akarnya sampai dengan tingginya, itu disebut dengan actual truth thickness. Nah, itulah yang disebut dengan partial penetration. Jadi hanya
tidak sampai ke bagian akar, ya, tidak sampai ke bagian akar atau ke bagian bawah dari bentuk desain seperti ini. Makanya dia disebut dengan partial. Nah, berbeda kalau yang full penetration. Kalau full penetration dia sampai dengan ke akar, tembus, ya, tembus. Nah, kalau dia actual true thickness-nya adalah semua, ya, semua tingginya dari ini disebut dengan reinforcement atau ketinggian dari las-lasannya di bagian atas, dan ini di bagian akarnya atau di bagian bawah. Nah, perbedaannya, ya, perbedaan dari full penetration sama parsial ini dari sisi mekanikal, ya, dari sisi mekanikal. Yang pasti yang parsial ini mechanical properties-nya lebih rendah, ya, khususnya kekuatan tarik lebih rendah dibandingkan dengan full penetration. Nah, itulah yang dua komponen ini banyak juga ditemukan di lapangan, tapi melihat dengan kondisi atau proyek yang sedang berlangsung atau proyek yang dikerjakan, atau WPS-nya mintanya apa, atau ibaratnya tergantung dari WPS, ya. Apakah di detail join-nya itu dia mintanya partial penetration atau full penetration. Nah, berikutnya adalah types of join, ya. Ini mengacu kepada BSIN ISO 15607. Nah, ini merupakan apa namanya? tipe dari join, ya, menurut ISO ataupun BSIN ISO 15607. Nah, yang pertama ada homogeneous. Nah, homogeneous ini artinya, ya, penyambungan atau pengelasan dengan dua material atau dua material logam yang sama, ya. Dua material atau dua logam yang sama. Misalnya antara karbon steel dengan karbon steel. Nah, otomatis elektrodanya juga kita harus cari yang sama komposisi kimianya dengan base metalnya, ya, dengan base metalnya. Nah, kalau dia heterogeneous, ya, di di sini ada perbedaan, ya, ada perbedaan antara metalnya dengan parent metalnya, ya, dari sisi mechanical properties dan juga komposisi kimianya. Nah, misalnya kita itu sedang memperbaiki cast iron, ya. Misalnya kita itu sedang memperbaiki cast iron, contohnya pada rel kereta api misalnya, atau komponen yang lain yang materialnya terbuat dari cast iron. Nah, untuk itu bagaimana cara kita mengelasnya? Yang pertama kita harus cari dulu komposisi kimianya yang mempunyai komposisi nikel atau unsur nikelnya lebih besar dibandingkan komposisi yang lain, ya, yang memiliki komposisi nikel yang lebih banyak, ya, dari sisi filler metalnya. Karena kalau untuk cast iron sendiri itu susah dilas, ya, susah dilas karena bukan klasifikasi carbon steel, tapi masih dalam klasifikasi logam, ya, masih dalam klasifikasi logam. Karena apa? Karena cast iron ini memiliki komposisi kimia yang berbeda dengan carbon steel, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah dissimilar, ya, dissimilar. Nah, misalnya ini adalah antara carbon steel dengan stainless steel, katakanlah demikian, ya. Carbon steel dengan stainless steel. Nah, misalnya contohnya adalah austenitic stainless steel, misalnya tipe carbon steel yang A36 atau ASTM36 dipadu dengan tipe austenitic stainless steel tipe 04 misalnya, katakan, untuk produk atau project pada pressure vessel. Nah, pastinya base metalnya memiliki yang namanya mechanical properties, ya. Memiliki mechanical properties yang berbeda antara carbon steel dengan stainless steel. Nah, yang pasti stainless steel lebih tinggi dibandingkan dengan carbon steel, ya. Jadi kita cari elektrodanya yang lebih tinggi komposisi kimianya dari carbon steel. Nah, makanya ketika kita las antara carbon steel dengan stainless steel atau tipe stainless steel, maka kita padu dengan elektroda stainless steel yang memiliki komposisi kimia yang lebih tinggi. Nah, itu merupakan tipe, ya, tipe dari join atau join menurut ISO 15607.
Nah, ini merupakan nama-nama lengkap ya, nama-nama lengkap atau bagian-bagian dari pengelasan ya, bagian-bagian dari pengelasan. Nah, jadi di sini ada dua ya, ada yang Blofeld ya, yang kita sebut tadi adalah salah satu contoh dari Bardwell ya, salah satu bentuk web terminologi yang Bardwell. Di sini merupakan contohnya adalah single V ya, karena dia berbentuk V. Nah, yang satu lagi adalah yang Fillet-Well atau T-join. Nah, pada umumnya eh, komponen-komponen atau nama-nama ya, nama-nama dari butt joint dan fillet joint ini adalah sama ya. Cuma beda dari tipe joinannya ya, hanya berbeda dari tipe join atau tipe sambungan ya. Nah, yang pertama itu adalah root. Root itu merupakan akar ya. Root itu merupakan akar atau daerah las-lasan yang pertama sekali dilas ya. Jadi stepnya ya, stepnya atau langkah yang pertama itu adalah dilakukan pengelasan akar atau utama. Jadi yang pertama sekali dilas. Itu definisi dari root. Nah, kemudian kalau yang di sini fusion line ini merupakan daerah penyambungan ya, daerah penyambungan antara terjadinya penyatuan antara weld metal yang berasal dari pilar metal dari elektroda yang tadi yang kita sebutkan dengan base metal ya. Kemudian di sini yang excess weld metal ya, excess weld metal ini merupakan ada dua, sorry ya, ada terlewat ada dua. Nah, ada yang di bagian surface bagian atas, ada yang surface di bagian bawah. Nah, inilah yang disebut dengan excess weld metal, artinya tinggi dari las-lasan ya, tinggi dari las-lasan yang telah diproses yang tadi itu ya. Baik di bagian kepingannya ini bagian lapisan atas dan juga di bagian lapisan bawah atau root. Nah, parent metal ini sama ya. Sama dengan base metal ya, parent metal, logam induk atau logam yang akan dilas. Nah, kemudian ada yang namanya tu. Tu ini adalah tumitnya atau ujung ya, tumitnya atau batas ya, atau batas dari las-lasan ya. Itu ini disebut dengan tu semua sepanjang ini. Nah, kalau yang weld zone ini disebut dengan daerah las-lasan ya, daerah las-lasan atau daerah yang dilas atau daerah hasil akhir pengelasan. Itu yang disebut dengan weld zone. Kemudian parent metal oke, sudah. Kemudian weld face ya, weld face. Weld face ini adalah las-lasan pada permukaan ya, las-lasan pada permukaan. Nah, kemudian yang HAZ ini adalah heat affected zone ya, atau daerah yang terpengaruh panas. Nah, HAZ ini tidak mencair ketika terjadinya proses pengelasan. Sekali lagi, HAZ ini tidak ikut mencair atau tidak mencair ketika proses pengelasan. Tetapi dia adalah dampak ya. Tapi daerah ini merupakan dampak panas ya, dampak panas yang terjadi karena terjadinya penyambungan antara weld metal dengan fusion line ya. Di sini ya, baik di HAZ kiri dan juga di HAZ kanan ini. Jadi dia sama ya, HAZ kiri dan di HAZ kanan. Sekali lagi, HAZ ini adalah heat affected zone. Jadi dia tidak ikut mencair. Ya. Tidak ikut mencair. Dia hanya terpengaruh saja. Nah, HAZ ini merupakan karena dia yang pertama mengalami panas, ya, karena dia yang pertama sekali mengalami panas, maka dia yang pertama juga yang mengalami penurunan temperatur yang cepat. Makanya biasanya di daerah HAZ ini merupakan daerah yang rawan, ya, di daerah yang rawan karena adanya nanti perubahan struktur mikro, ya, sehingga struktur mikronya akan mempengaruhi mechanical properties dari las-lasan itu tersebut. Nah, di fillet well juga sama ya, di fillet well juga sama. Ada root, weld metal, parent metal, weld face, fusion line, ya. Kemudian tunya juga, ya. Jadi penamaannya sama, cuma bedanya adalah tipe desainnya, ya. Kalau keterangannya sama semua atau bagian-bagiannya.